PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami akan melaksanakan kegiatan wawancara tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari, kelas 2F, Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah saya, Hukum Internasional. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Saya perkenalkan, saya Dinera Fitriani, mahasiswa semester 8 dari Universitas Mataram jurusan Hukum. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda hukum internasional itu? Baik, menurut saya hukum internasional merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang suatu aktivitas entitas yang berada atau secara skala internasional. Hukum internasional sendiri seperti mengatur antara hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Tetapi pada perkembangannya, hukum internasional sekarang yaitu juga mengatur tentang hubungan organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lainnya, hubungan individu, tetapi yang membuat masalah tertentu atau masalah yang begitu sih menurut saya. Dan bagaimana pendapat Anda hubungan hukum internasional dan hukum nasional? Kalau menurut saya sendiri, apa sih hubungannya antara hukum internasional dengan hukum nasional? Sebenarnya kaitan yang secara pasti itu tidak ada, atau kaitan yang memiliki timbal balik. Tetapi secara patokan hukum nasional itu akan mengatur atau mempunyai kiblat sendiri dalam pembentukannya terhadap hubungan internasional demi tercapainya hukum yang terakhir. Demikianlah wawancara dari saya mengenai hubungan internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadis Mukhtar, kelas 2F Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan di samping saya adalah narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Solihin dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya akan bertanya tentang apa perbedaan dari hukum internasional regional dengan hukum internasional khusus. Jadi begini. Sebelum mengetahui perbedaan antara hukum internasional khusus dengan regional, kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu pengertian dari hukum internasional. Ya, di sini secara simpelnya hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara. Selain itu juga mengatur tentang organisasi-organisasi internasional, individu-individu yang melakukan hubungan internasional, serta perusahaan multinasional. Ya, jadi setelah mengetahui apa itu hukum internasional, di sini kita dapat melihat perbedaan antara hukum internasional khusus dengan yang regional, yang dimana hukum internasional khusus mengatur hubungan antar negara. Jadi hubungan yang diatur itu mencakupi wilayah yang luas tanpa ada perbedaan benua atau apapun. Sedangkan hukum internasional regional sendiri mengatur hubungan internasional antar kawasan, seperti hubungan internasional antara Indonesia dengan Jepang yang memiliki satu kawasan, yakni Asia, Amerika dengan Uruguay yang memiliki satu kawasan, yakni benua Amerika, seperti itu. Ya, jadi untuk perbedaan antara hukum internasional yang khusus dengan regional adalah terletak pada sumber hukumnya, yang dimana pada hukum internasional regional sumber hukumnya berasal dari proses hukum kebiasaan, sedangkan pada hukum internasional yang khusus sumber hukumnya berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional yang kan kemudian asas-asas
yang disepakati oleh negara-negara beradab. Ya, jadi itu sependek pengetahuan saya tentang hukum internasional. Apabila ada salah kurang ya itu datangnya dari saya, dan jika lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririna Priani, Prodi BPKN semester 2, kelas 2F dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya bersama narasumber yaitu Yunita Handayani. saya akan menanyakan terkait dengan mata pelajaran kami yaitu hukum internasional. Mengapa perjanjian internasional paling banyak digunakan dalam hubungan internasional antara negara jika dibandingkan dengan sumber hukum lainnya? Baik, di sini saya akan menjawab sebisa saya. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian internasional itu dibuat di bawah hukum internasional yang meliputi beberapa negara. Karena itu, perjanjian internasional sifatnya mengatur hukum orang perorangan, orang dan badan hukum antar negara, maka dipergunakanlah hukum perjanjian internasional untuk mengurusi apabila ada masalah hukum yang terjadi di antar negara. Karena adanya penerapan lex specialis legi generalis, peraturan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari narasumber kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2F, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Ingin mewawancarai Kakanda terkait tugas kami mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Apakah Kakanda berkenan jadi narasumber kami? Jika berkenan, bolehkah kami tahu mengenai Kakanda terlebih dahulu? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris S. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi Ilmu Hukum semester 4. Alamat saya dari Bima. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan saya di sini akan melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah saya, hukum internasional. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Aris S. Sebutkan apa saja sumber hukum internasional dan jelaskan. Oke, baik. Sumber hukum internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum formal, yang dimana sumber hukum formal adalah sumber hukum yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan bagaimana proses hukum tersebut terjadi. Dan yang kedua adalah sumber hukum material, yang dimana sumber hukum material ini sendiri adalah bagaimana bentuk proses terjadinya atau bagaimana bentuk pengimplikasian daripada aturan-aturan yang berada di dalam sumber hukum itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Memena Pertama, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada saudara saya Ren Irawan tentang hukum internasional dan hukum nasional. Kepada saudara Ren Irawan mungkin bisa perkenalan dulu sebentar. Ya, perkenalkan, nama saya Ren Irawan, biasa dipanggil Rian. Langsung saja ke pertanyaannya. Kepada saudara saya Ren Irawan, saya ingin bertanya, apa sih perbedaan hukum internasional dan hukum nasional? Mungkin bisa dijelaskan.
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya Frian Mukmina pertama. Terkait pertanyaannya tadi, sedikit dari saya ya. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur seluruh negara. Negara-negara harus mentaati dan mematuhi hukum tersebut. Sedangkan hukum nasional adalah hukum di dalam negara. Contohnya Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Tentunya hukum di dalam Indonesia ini harus ditaati oleh masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sarin Iwan. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan tentang hukum internasional dan hukum nasional. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sapitriani, kelas 2F, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, akan mewawancarai salah satu warga lingkungan Celaparang, Kecamatan Ampenan, berkaitan dengan tugas mata kuliah saya, yaitu Hukum Internasional. Di sini saya sudah bersama narasumbernya. Mohon perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Firda Sulihan. Saya warga lingkungan Celaparang, Kecamatan Ampenan. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda, apa sih hukum internasional dan hukum nasional itu? Menurut saya, hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan dunia internasional. Contohnya, peraturan yang ada dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Nah, yang harus ditaati oleh rakyatnya. Contohnya peraturan yang ada di negara kita ini. Peraturan undang-undang. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana menurut Anda hubungan hukum internasional dan hukum nasional? Menurut saya, hubungan hukum internasional dan hukum nasional mempunyai dua teori. Pertama, teori monoisme dan teori kedua, teori dualisme. Teori monoisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing mempunyai kaitan. Sedangkan teori dualisme menyatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional dia masing-masing tidak mempunyai ikatan atau kaitan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Saudari Firda. Demikian hasil wawancara dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja video singkat dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.